Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pigeonhole principle atau prinsip sarang merpati. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bila Zulfani Lestari dengan NPM 2010 6310 557 dari kelas 6D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Kombinatorik yang diampu oleh Bapak Muhammad Ridwan Widanegara, Pendidikan Matematika, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Yang pertama mengenai sejarah prinsip sarang merpati atau pigeonhole principle. Prinsip sarang merpati atau pigeonhole principle ini dikemukakan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Jerman yaitu Johann Peter Gustav Dirichlet pada tahun 1834, sehingga prinsip sarang merpati juga disebut dengan prinsip kotak atau laci Dirichlet. Prinsip pigeonhole berawal dari permasalahan jumlah burung merpati dan sarangnya. Pada hakikatnya prinsip ini mengatakan bahwa jumlah burung ditangkar dalam sebuah sangkar atau sarang. Jika banyak burung melebihi banyaknya sangkar, maka terdapat paling sedikit satu sangkar yang memuat lebih dari 2 ekor burung merpati. Prinsip sarang merpati atau pigeonhole principle. Ini berawal dari permasalahan perbedaan jumlah burung merpati dan sarangnya. Jika ada 20 burung merpati yang akan bertengger pada 19 sarang burung merpati, maka salah satu dari sarang burung tersebut berisi setidaknya 2 burung merpati. Prinsip pigeonhole yang menyatakan bahwa jika ada lebih banyak burung merpati daripada sarangnya, maka harus ada setidaknya satu sarang yang berisi 2 atau lebih merpati di dalamnya. Dengan demikian, prinsip pigeonhole menyatakan bahwa jika K adalah bilangan pusat bulat positif dan objek berjumlah K plus 1 ditempatkan dalam wadah berjumlah K, maka ada salah satu wadah yang berisi objek lebih dari satu. Ada teorema 1.1 mengenai prinsip sarang merpati berbunyi jika N atau lebih merpati menempati N sarang burung, maka paling sedikit ada satu sarang yang ditempati oleh 2 atau lebih burung merpati. Dengan kata lain, jika N atau lebih objek ditempatkan di dalam N buah kotak, maka paling sedikit terdapatlah satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Untuk bukti teorema 1.1, kita menggunakan pembuktian kontradiksi, diandaikan tidak ada kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Akibatnya, setiap kotak berisi maksimal satu objek. Akan tetapi, hal ini mengakibatkan jumlah objek pada keseluruhan kotak akan lebih kecil atau sama dengan N. Hal ini bertentangan dengan pernyataan awal bahwa terdapat N plus 1 objek, sehingga pengandaiannya salah. Jadi benar bahwa terdapat paling sedikit satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Lalu di sini ada teorema 1.2 yang berbunyi jika n objek ditempatkan di dalam M buah kotak dan n lebih dari M, maka paling sedikit satu kotak berisi 2 atau lebih objek. Lalu di sini ada prinsip sarang merpati yang diperumum atau generalized pigeonhole principle. Prinsip sarang merpati dapat diperumum sedemikian sehingga jumlah objek dapat merupakan kelipatan jumlah kotak. Misalnya, kalau terdapat 10 sarang merpati dan 21 ekor merpati, maka terdapat satu buah sarang yang berisi lebih dari 2 ekor merpati. Ada teorema kedua mengenai prinsip umum sarang merpati. Dimisalkan M adalah bilangan bulat positif. Jika terdapat M objek yang akan diletakkan pada N kotak, maka paling sedikit akan terdapat satu kotak yang berisi minimal M per N objek. Untuk bukti teorema 2, kita menggunakan pembuktian kontradiksi, diasumsikan bahwa tidak ada wadah yang berisi lebih dari M per N min 1 objek. Maka jumlah objek maksimalnya adalah jumlah wadah dikali isinya. Kita perhatikan persamaan berikut, ada N dikali M per N min 1 kurang dari N dikali M per N plus 1 dikurang 1. Ketidaksamaan itu dapat ditulis sedemikian karena M per N tidak mungkin sama atau melebihi M per N plus 1. Jika ruas kanan disederhanakan, maka hasilnya adalah N yang berarti N
dikali M per N min 1 kurang dari M. Dari ketidaksamaan di atas, diperoleh bahwa jumlah keseluruhan objek akan lebih kecil dari M. Hal ini bertentangan dengan pernyataan awal bahwa jumlah objek total adalah M objek. Asumsinya salah. Jadi benar bahwa paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi minimal M per N objek. Lalu di sini ada contoh soal. Yang pertama, jumlah siswa minimal dalam satu kelas agar didapat siswa dengan zodiak yang sama adalah jawabannya karena zodiak yang kita tahu ada 12, jadi kita pilih 12 siswa. Dan kemungkinan zodiak mereka berbeda semua. Tapi kalau kita pilih 12 plus 1 atau 13 siswa, dipastikan setidaknya ada 2 siswa dengan zodiak yang sama. Lalu dari 100 orang, setidaknya berapa banyak orang yang memiliki nama dengan huruf depan yang sama? Kita menggunakan English alphabet yaitu A sampai dengan Z, ada 26 huruf, karena 100 per 26 sama dengan 3 dengan sisa 22, kita hanya perlu menganggap 22 orang ini memiliki nama dengan huruf depan yang berbeda-beda. Akibatnya, paling sedikit kita temukan ada 3 plus 1 sama dengan 4 orang yang memiliki nama dengan huruf depan yang sama. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.